Janganlah kalian mencari Lailatul Qadar itu hanya di antara tiang-tiang masjid, duduk i'tikaf dalam masjid dengan mengabaikan fakir miskin dan orang yang membutuhkan di luar. Maka ada ibadah Lailatul Qadar, Allah tidak menyuruh dan membatasi Lailatul Qadar hanya dengan duduk i'tikaf dan salat tahajud. Yang diinginkan dari Lailatul Qadar itu adalah ketika datang bulan Ramadan nanti, yang terbayang di benak kita tentang ibadat itu hanya puasa di siang hari dan tarawih di malam hari. Kita tidak pernah mengapresiasi orang-orang yang di malam Ramadan ketika orang lain sedang kumpul di masjid sholat tarawih, mereka ini menjalankan aktivitas yang lain. Misalnya, tapi orientasi kita hanya tentang sholat. Nah, sholat ini pun di bulan Ramadan kita batasi hanya dengan tarawih, dan sayangnya tarawih kita itu dipraktekkan dengan buruk sekali. Saya baca tulisan para ulama yang diabadikan di dalam kitab I'anatul Talibin pada juzuk yang pertamanya. Apa kata Said Abu Bakar Syapa? Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom ta combe tika musalla. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, di malam ini kita sudah berada pada hari yang ke-16 dari bulan Sya'ban 1442 Hijriah, dan menurut kalkulasi hitungan astronomi dan ilmu falak, bulan Sya'ban kali ini hanya sampai di tanggal 29. Kemungkinan besar hanya 29 hari, dan di hari yang ke-30-nya itu sudah 1 Ramadan. Namun kita tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka kita serahkan penetapan awal dan akhir Ramadan pada proses ru'yatul hilal, karena sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian di bulan Ramadan karena melihat hilalnya, dan berhari rayalah kalian di bulan Syawal karena melihat hilalnya. Dan itu adalah konsensus ijma' penetapan awal dan akhir Ramadan berdasarkan ru'yah. Hisab diperlukan untuk menentukan kapan ru'yah. Dan ketika terjadi khilafiyah antara penetapan berdasarkan ru'yah dan hisab, maka sebagai bahagian dari masyarakat, warga yang bernaung di sebuah negara dengan pemerintahan yang sah dan diakui, tentu saja kita tunduk di dalam kaidah usul fiqh yang menyatakan amrul imam yarfa'ul khilaf. Apabila pemimpin sudah menetapkan sebuah ketentuan, maka tidak lagi diperhatikan khilafiyah pada mazhab tertentu. Atau dalam ungkapan yang lain disebutkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apabila hakim telah memutuskan hukum, maka tidak lagi diperhatikan khilafiyah, baik dalam perkara agama, demikian pula dalam tata negara dan lain sebagainya. Maka keputusan hakim, walaupun na'udzubillah keputusan itu tidak adil atau menyalahi ketentuan, ketika sudah diputuskan dalam pengadilan, negara akan menjalankan keputusan tersebut walaupun hakimnya akan diproses. Kenapa? Karena untuk kestabilan dan kepastian hukum. Apakah hakim ini akan diproses secara administrasi, tidak layak lagi menjadi hakim karena secara terang-terangan melawan aturan-aturan yang ada, ataukah administrasi dalam bentuk yang lain diturunkan pangkat dan lain sebagainya. Maka demikian pula dalam agama. Selama penetapan awal dan akhir Ramadan oleh pemerintah berkisar 1-2 hari antara 30 Sya'ban dengan 31 hitungan dari awal Sya'ban, kita tetap menerima khilafiyah tersebut, kecuali apabila keputusan dari pemerintah menyalahi aturan dasar. Misalnya Kementerian Agama Republik Indonesia, karena melihat kondisi di tahun ini pun masih berlangsung pandemik COVID, misalnya diputuskan terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa Ramadan tahun ini dipercepat selama 15 hari, baru tidak wajib patuh karena nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan syariat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kondisi yang kedua, baru saja tadi malam kita memperingati nisfu Sya'ban, salah satu malam-malam yang istimewa. Dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan aktivitas ibadah, dan dianjurkan siang harinya untuk berpuasa. Maka alhamdulillah ada banyak yang berpuasa tadi siang, berbuka tadi menjelang maghrib. Menariknya, ketika Rasulullah menyatakan ihya'u lailiha wa shaumu nahariha, menghidupkan malamnya dengan aktivitas ibadah dan berpuasa siang harinya, bahwa pemahaman kita terkait ibadah itu terlalu dipersempit, bahwa ibadah yang kita pahami hanya sebatas salat, puasa, zakat. Kita lupa
kita lupa bahwa hakikat ibadat di dalam Islam adalah melakukan aktivitas yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya tentang sholat, zakat, puasa, bahkan boleh jadi sholat, puasa, dan sedekah menjadi maksiat apabila yang pertama tujuannya bukan karena Allah, dan yang kedua bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Misal yang paling dekat, puasa sunnah itu sebenarnya hanya disunnatkan kepada orang laki-laki dan kepada para wanita yang berstatus jomblo, artinya tidak bersuami atau ada suami tetapi berjauhan lokasi, sedang dinas luar kota dan lain sebagainya. Bila suami berada di lokasi, dalam artian kapanpun ingin pulang ke rumah terjangkau, walaupun sedang tidak berada di rumah karena bekerja di kantor, di pasar, di sawah, dan lain sebagainya. Tapi statusnya bukan musafir, kapanpun pulang ke rumah dia sampai. Untuk kondisi seperti ini, seorang istri yang akan puasa sunat disyaratkan izin dari suami. Karena puasa sunat setinggi apapun derajat dan fadilah tetap hukumnya adalah sunat. Sedangkan patuh kepada suami hukumnya adalah wajib. Makanya dalam hadis sahih riwayat dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Bila seorang wanita mengerjakan salat fardunya yang 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadannya saja, dia jaga kehormatan dirinya dengan tidak berselingkuh atau berbuat zina, dan dia patuh pada suaminya, kelak di akhirat ada perintah kepadanya, silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Sederhana sekali, hanya 4 perkara tersebut. Tidak disebutkan puasa sunat dan sedekah sunat serta sholat sunat. Maka ibadah itu harus terpenuhi 2 perkara. Yang pertama, niatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan tata caranya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh nanti orang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Contoh yang paling sederhana, karena masyarakat kita secara tradisional sering bernazar dalam kapasitas tertentu, KOI katanya. Kadang-kadang ada yang nazar ini pada sesuatu, janganlah kita sebut haram dulu, makruh lah umpamanya. Orang yang ikut tes tertentu jadi CPNS ataupun ikut tes masuk kuliah, lalu dia bernazar, "Ya Allah, ya Tuhanku, kalau saya lulus dalam ujian ini, maka saya akan sedekahkan rokok untuk jemaah Masjid Al-Hidayah Berada." Nah, sedekahnya rokok, untuk merokok. Jangan dulu kita katakan bahwa merokok itu haram, katakan saja itu makruh. Maka sungguh itu tidak menjadi nazar karena tidak ada unsur ketaatan di dalamnya. Makanya dulu ketika Rasulullah masih hidup, seorang sahabat datang menemui beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, saya bernazar untuk berpuasa, berjemur di bawah terik matahari sambil berdiri." 3 perkara jadi poin nazarnya. Yang pertama berpuasa, yang kedua berjemur di bawah terik matahari, dan yang ketiga posisinya berdiri. Apa jawaban Nabi? "Sum
wajlis wastadil. Berpuasalah, duduklah, dan bernaunglah. Dari 3 poin itu hanya satu yang diwajibkan oleh Nabi untuk dipenuhi, yaitu berpuasa. Kenapa? Karena puasa adalah ibadat. Sedangkan berjemur tidak menjadi ibadat, maka tidak akan dianggap taat bagi kita dan bernilai pahala apabila di bawah terik matahari, berjemur di bawah matahari. Saat ditanya kenapa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada ibadah dalam bentuk berjemur. Dan tidak pula menjadi ibadah hanya dengan berdiri saja, kecuali berdiri untuk sholat jenazah baru menjadi ibadah. Tapi kalau hanya sekedar berdiri di bawah terik matahari tidak menjadi ibadah. Maka tidak wajib disempurnakan nazar yang 2 ini, kecuali puasa, karena puasa adalah ketaatan. Dalam hidup ini oleh Sayyidina Ali membahasakan dengan sangat indah, kam min a'malin yatasawwaru bi'a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah. Betapa banyak aktivitas bahkan sudah menjadi rutinitas setiap hari yang dilakukan oleh seseorang, terlihat bentuknya itu seperti perkara dunia. Berbisnis, mencari keuntungan, bekerja di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan, diberikan tunjangan honor, gaji, pangkat dan jabatan, pekerjaan dunia. Fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah, berubah menjadi urusan akhirat dan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niatnya baik. Seorang muslim keluar dari rumahnya di pagi hari menuju kantor bagi pegawai, menuju ke pasar bagi pedagang, menuju ke sawah dan ladang bagi petani, menuju ke laut untuk nelayan. Dia niatkan, ya Allah, atas nikmat-Mu Engkau berikan tanggung jawab istri dan anak-anak, dan Engkau bebankan saya untuk menafkahi mereka, maka saya keluar untuk mencari nafkah yang halal untuk mereka. Jadi ibadah. Kenapa? Karena menafkahi istri dan anak-anak adalah wajib. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan berdosa. Maka kapan dapat pahala? Pahala kembali kepada niat, sebagaimana hadis sahih riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, hanya saja setiap pekerjaan diberikan pahala sesuai dengan niat. Jadi untuk amal ibadah pun, walaupun sudah positif itu merupakan aturan agama, bila tidak ada niat maka tidak dapat pahala. Apalagi persoalan adat, pekerjaan sehari-hari, tentu saja bila tidak diniatkan tidak dapat pahala. Baru dapat pahala apabila kita berniat. Maka usahakan setiap kali kita melangkah keluar dari rumah, niatkan untuk ibadah. Insya Allah selama bukan pekerjaan yang bertentangan dengan syariat, akan bernilai ibadah. Kemudian beliau lanjutkan, Sayyidina Ali, wa kam min a'malin yatasawwaru bi'a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Betapa banyak aktivitas bahkan sudah menjadi rutinitas yang bentuknya itu terlihat seolah-olah perkara akhirat, seperti orang beribadat. Fayasiru min a'malid dunya, berubah menjadi perkara dunia saja, bisu'in niyyah, karena buruknya niat. Orang datang ke masjid untuk sholat. Sholat itu ibadah, datang ke masjid itu ibadah. Tapi motivasinya bukan karena Allah, hanya karena sudah dekat pemilu, untuk pencitraan, orang tahu bahwa dia seorang yang taat, lalu datang ke masjid sholat berjamaah. Fayasiru min a'malid dunya, jadilah perkara dunia saja, tidak ada nilainya di sisi Allah karena buruknya niat. Maka
ketika datang waktu-waktu fadilah untuk beribadat, bulan Ramadan nantinya, saat kita akan berpuasa, okelah, puasa siang hari kewajiban. Ikhlas tidak ikhlas, yang penting kewajiban tertunaikan. Walaupun tidak bertambah pahala, setidak-tidaknya dosa sudah gugur. Kita yang hadir sholat maghrib di sini dan nantinya berlanjut dengan sholat isya, walaupun sholatnya tidak ikhlas karena Allah, walaupun ada unsur-unsur dunianya, setidak-tidaknya masih ada manfaat, yaitu selamat dari siksa orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak lagi berdosa. Persoalan pahala kembali kepada ikhlas tidak ikhlas, kembali kepada terpenuhi syarat atau tidak terpenuhi syarat. Apa terpenuhi syarat? Nanti ada aulawiyat, skala prioritas. Seorang istri datang ke masjid untuk sholat berjamaah tanpa izin dari suaminya. Kalau hanya sebatas untuk sholat berjamaah, maka perjalanannya itu menjadi maksiat. Itu untuk istri. Sebaliknya juga, suami datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tetapi kondisi istrinya di rumah sedang sakit, perlu orang untuk mendampingi. Walaupun ada kerabat dan sahabat yang lain, tetapi istri ini merasa nyaman apabila yang dekat dengannya adalah sang suami. Islam memberikan ruang, uzur bagi suami ini untuk menghadiri sholat berjamaah karena menghibur, memberikan motivasi untuk istrinya. Makanya dulu ketika umat Islam akan menghadapi peperangan Badar, di saat Rasulullah dan umat Islam memerlukan jumlah tentara yang lebih banyak, saat sedang didata pasukan, datanglah Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Nabi, mendaftar menjadi relawan perang tersebut. Namun karena kondisi istri Utsman sedang sakit, yaitu Ruqayyah binti Muhammad putri Nabi, Nabi tolak pendaftaran dari Utsman. Jangan wahai Utsman, rawatlah istrimu. 3 kali Sayyidina Utsman datang untuk mendaftar dan 3-tiganya ditolak oleh Nabi disebabkan karena istri Utsman sedang sakit. Padahal posisi saat itu Rasulullah sangat berhajat tambahan tentara, apalagi sekali Utsman bin Affan. Sepenting apapun jihad, tapi karena ada istri yang perlu dirawat, maka menjadi uzur untuk mengikuti perang tersebut. Maka diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, salah satu uzur at-takhalluf anil jamaah, untuk tidak menghadiri sholat berjamaah adalah karena mendampingi seorang yang sakit yang tidak ada pendampingnya, atau mendampingi seorang yang sakit ada pendamping tetapi dia yang sakit lebih nyaman karena kehadirannya, maka itu menjadi uzur. Namun karena yang terbayang di benak kita ibadah itu hanya sholat, puasa dan sedekah, betapa banyak suami yang meninggalkan istrinya di ranjang rumah sakit hanya untuk menghadiri sholat berjamaah, dan betapa banyak istri yang berangkat menuju masjid dengan mengabaikan hak-hak suaminya yang perlu segera untuk dilayani. Ini contoh sederhana. Ketika datang bulan Ramadan nanti, yang terbayang di benak kita tentang ibadat itu hanya puasa di siang hari dan tarawih di malam hari. Kita tidak pernah mengapresiasi orang-orang yang di malam Ramadan ketika orang lain sedang kumpul di masjid sholat tarawih, mereka ini menjalankan aktivitas yang lain, misalnya berjualan di pasar, ataupun sedang menjaga tempat-tempat yang harus dijaga karena pekerjaannya sebagai polisi, sebagai tentara, ataupun sebagai security, satpam. Mereka sebenarnya juga punya keinginan untuk beribadat, tapi karena tanggung jawab sudah jadwal piket harus berada di sana. Maka diabadikan di dalam kajian-kajian para ulama, ada orang-orang Islam yang tidak pernah terlihat di masjid, tetapi pahalanya ini lebih tinggi daripada orang yang berjamaah 5 waktu di masjid. Mereka disebut ribat. Siapa? Tentara yang berjaga di garis demarkasi dengan perbatasan musuh untuk mengawasi pergerakan-pergerakan musuh.
Mereka tetap di lubang tersebut, tetap di dalam, kalau bahasa kita, benteng kecil, untuk mengawasi apakah ada musuh yang mendekat. Matanya begadang di jalan Allah, bukan untuk baca Al-Quran, bukan untuk salat, bukan untuk puasa, hanya untuk mengamankan negeri Islam dari serangan musuh. Tiba-tiba kita publikasi di media, aduh luar biasa, syahdu sekali salat tarawih malam ini. Terbaca oleh mereka yang profesinya demikian rupa, betapa mereka itu merasa tergugah dan terganggu aktivitas beribadahnya hanya karena promosi kita. Kita lupa tentang hal-hal seperti ini. Ada istri yang barangkali seorang wanita sebagai istri di rumahnya sedang melayani suami yang baru pulang dari perjalanan musafir. Tiba-tiba masuk SMS dari WA group, dari Facebook dan lain sebagainya. Kami malam ini sholat tarawih di Masjid Fulan diimami oleh Ustadz Fulan, indah sekali. Betapa kenyamanan batinnya beribadah tadi terganggu oleh faktor ibadah yang lain yang kita anggap itu saja satu-satunya ibadah. Maka perlu kita perluas pemahaman ketika para jemaah haji sedang wukuf di Arafah, ketika jemaah haji sedang mabit di Muzdalifah dan di Mina melontar jemarah, ada orang-orang Arab Quraisy yang mereka ini dikala itu tahu bahwa jemaah haji di Arafah itu di tengah padang pasir memerlukan pasokan bahan makanan dan minuman. Mereka tidak wukuf, hanya berhenti sebentar wukuf lalu kembali ke Mekah untuk mengangkut air, memberikan minuman dan makanan kepada orang-orang yang sedang wukuf. Mereka disebut pekerjaan itu sebagai siqayah, orang yang menuangkan air kepada jemaah haji. Itu juga menjadi ibadah. Kita hanya mengapresiasi ibadah dalam bentuk-bentuk yang sangat-sangat tekstual, lupa bahwa niat-niat baik yang kita lakukan untuk membantu orang lain juga bernuansa ibadah. Ini yang harus kita perluas. Di bulan Ramadan yang akan datang, kita sangat berharap agar hamba-hamba Allah yang diberikan kelapangan rizki dan keluasan nikmat tidak hanya fokus ibadah puasa dan sholat tarawih untuk diri sendiri, tetapi lebih berfikir untuk ibadah sosial. Ketika pandemi corona ini melanda negeri, ada banyak orang yang mendadak miskin karena putaran ekonominya terhenti, usahanya tidak berjalan normal. Mereka jatuh dalam lubang kemiskinan, tetapi karena posisi selama ini sebagai orang terhormat merasa malu untuk terlihat miskin. Ada saudara dan tetangganya yang punya kelebihan harta, lupa untuk menawarkan kebaikan. Barangkali ada sedekah makanan hanya disasar kepada orang-orang yang memang terlihat miskin. Padahal dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah mengapresiasi dari masa dulu dalam surat Al-Baqarah, bersedekah kepada orang-orang yang tidak diketahui bahwa dia miskin. Apa kata Allah? Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Untuk orang-orang fakir, uhsiru fi sabilillah, yang mereka tidak mampu untuk melakukan perjalanan dan menggerakkan ekonomi. Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang-orang jahil menyangka mereka ini kaya. Orang jahil menyangka mereka kaya. Ta'rifuhum, tapi Muhammad kamu kenal mereka. Bisimahum, dengan keistimewaan mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta-minta kepada manusia dengan cara yang mendesak-desak. Mereka hanya menunjukkan keberadaannya dan menunjukkan kondisi bahwa sebenarnya secara body language, bahasa tubuh mereka butuh, tetapi bahasa lisan mereka malu untuk berucap dan mengajukan proposal. Mereka terlihat kesulitannya, tapi tidak membahasakan nebi sedekah bacut, neputang peng bacut, tapi terlihat kondisi itu. Ta'rifuhum, engkau tahu mereka. Diapresiasi oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga ketika di akhir-akhir Ramadan, ketika banyak umat Islam mencari Lailatul Qadar dengan cara beriktikaf di dalam masjid, ditegur oleh para ulama dengan bijak.
la tabhasu an lailatul qadri baina a'midatil masajid fahasib. Janganlah kalian mencari Lailatul Qadar itu hanya di antara tiang-tiang masjid. Duduk i'tikaf dalam masjid dengan mengabaikan fakir miskin dan orang yang membutuhkan di luar. Maka ada ibadah Lailatul Qadar. Allah tidak menyuruh dan membatasi Lailatul Qadar hanya dengan duduk i'tikaf dan salat tahajud. Yang diinginkan dari Lailatul Qadar itu adalah saat-saat Lailatul Qadar itu datang, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai aktivitas ibadah. Termasuk di antara ibadah itu adalah memenuhi hajat dan kebutuhan orang-orang yang kondisinya dalam keadaan susah. Datang berjalan menemui orang fakir, mengantarkan bantuan makanan, sembako dan lain sebagainya. Tapi orientasi kita hanya tentang sholat. Nah, sholat ini pun di bulan Ramadan kita batasi hanya dengan tarawih, dan sayangnya tarawih kita itu dipraktekkan dengan buruk sekali. Saya baca tulisan para ulama yang diabadikan di dalam kitab I'anatut Talibin pada juzuk yang pertamanya. Apa kata Said Abu Bakar Syata? وَلِيَحْذَرْ مِنَ التَّخْفِفِ الْمُفْرِطِ الَّذِي يَعْتَادُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْجُهْلَةِ فِي صَلَاتِهِمْ لِلتَّرَاوِحِ حَتَّى رُبَّمَا يَقَعُونَ بِسَبَبِهِ فِي الْإِخْلَالِ بِشَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ مِثْلَ تَرْكِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى وَجْهِهِ الَّذِي la budda minhu bisababil ajlah. Hendaklah berhati-hati dari praktek meringankan yang berlebihan yang sudah terbiasa dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil ketika mereka salat tarawih, sehingga boleh jadi mereka terjerembab dengan sebab keterburu-buruan tersebut pada cacat dari kewajiban-kewajiban di dalam salat, seperti tidak ada lagi tumakninah pada rukuk dan sujud, dan tidak lagi membaca Fatihah sesuai dengan cara yang dituntut. Kenapa? Terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Bisababil ajlah, karena ketergesaan tadi. Apa dampaknya? Fayasiru ahaduhum indallah la huwa yusalli fafaza bitsawab. Jadilah orang itu dalam pandangan Allah tidak dianggap sebagai orang yang salat untuk memperoleh pahala, wala huwa taraka fa'tarafa bitaksir, dan tidak pula dianggap sebagai orang yang meninggalkan salat sehingga dia mengakui kekurangannya dalam beribadat. Dia merasa bahwa dia sudah menunaikan salat tarawih, lalu di akhir Ramadan dipublikasi di media sosial, alhamdulillah Ramadan kali ini tidak satu rakaat pun tertinggal salat tarawih, padahal dalam pandangan Allah dia tidak salat sama sekali. Kenapa? Karena sebab terburu-buru, dan itu yang sedang bertahun-tahun ini kita gugat. Kenapa di bulan Ramadan kita ingin cepat selesai dari ibadat, tidak mempersiapkan ibadat itu dengan sebaik-baiknya. Yang paling menarik adalah petunjuk tentang salat witir dari Rasulullah. Beliau katakan, ij'alu akhira salatikum bil laili witran, jadikan salat kalian yang paling akhir di waktu malam itu salat witir. Untuk memahami konsep ini, kita kembali kepada sejarah saat Abu Bakar dan Umar dipertanyakan sikap mereka oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ini, beliau salat witir sebelum tidur, sedangkan Sayyidina Umar tidur dulu baru witir. Maka kedua-duanya dipertanyakan oleh Rasulullah, dan saya sangat yakin tujuan pertanyaan dari Nabi bukan karena beliau tidak tahu, tetapi supaya umat mencari tahu kenapa. Maka Nabi tanyakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau witir dulu sebelum tidur? Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, saya khawatir tidak terbangun lagi sebelum subuh, maka saya witir dulu. Artinya ketika sudah kecil sekali potensi bagi beliau untuk mengerjakan sholat sunat, baru di saat itu beliau sholat witir.
Nabi beralih ke Sayyidina Umar, engkau wahai Umar, kenapa tidur dulu sebelum witir? Apa jawaban Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, saya sudah mentradisi terbangun sebelum subuh, maka saya tidur dulu karena witirnya nanti sebelum sholat subuh. Apa masalah kita? Mungkin hampir tidak pernah pada selain bulan Ramadan kita sholat witir pada jam 9, jam 10. Tapi khusus di bulan Ramadan, karena azan Isya jam 8 lanjut dengan ceramah tarawih, sholat tarawih, selesai sholat tarawih sekitar jam setengah 10 sampai dengan jam 10, tarawih ini disudahi dengan sholat witir. Bukan tidak boleh, sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Tetapi jauh dari petunjuk Nabi. Nabi katakan, jadikan salat kalian paling akhir di waktu malam itu salat witir. Kalau kita ikuti panduan Abu Bakar, beliau salat witir di malam tersebut sebelum tidur karena kecil harapan beliau untuk terbangun sebelum subuh. Sedangkan kita yang salat witir di akhir salat tarawih baru sekitar jam 9.30 sampai dengan jam 10, positif di bulan Ramadan 97,5% akan terbangun di waktu sahur. Masih ada waktu untuk salat tengah malam. Dan salat tahajud yang paling bagus itu di waktu sahur. Diapresiasi oleh Allah dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu mereka beristighfar. Di waktu sahur itu dalam bahasa hadis, Allah Ta'ala turun ke langit dunia dengan sifat-sifat yang mukhalafatuhu lil hawadis, yang dalam bahasa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah menyatakan yang turun adalah rahmat Allah, karena Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk yang naik dan turun. Di waktu sahur seharusnya kalau memang positif terbangun di waktu sahur, sudahlah salat tarawih saja, kemudian bubar. Nanti kalau tidak ada tahajud, setidak-tidaknya witir kita bernilai tahajud. Kenapa saya sebut demikian? Karena tidak ada bahasa tahajud di dalam hadis Nabi kecuali dalam dalam ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi, dan sebahagian dari waktu malam bertahajudlah kamu. Sehingga salat malam itu baru dinamakan tahajud apabila sudah diawali dengan tidur. Tidur dulu, bangun secara khusus untuk melaksanakan salat. Jadi ketika kita sudahi salat tarawih dengan witir di awal malam, apa makna yang ditangkap? Seolah-olah kita ingin mengirimkan pesan kepada para malaikat, wahai malaikat, untuk malam ini nggak perlu ditunggu lagi karena saya nggak mau salat lagi. Walaupun tidak dilarang salat sunat setelah selesai salat witir, hanya analoginya, orang kalau makan, kalau sudah cuci tangan memberikan kesan nggak mau nambah lagi. Tapi tidak ada larangan untuk menambah nasi setelah cuci tangan. Cuma kalau sudah cuci tangan, orang langsung paham, berarti selesai kayaknya, tidak mau makan lagi. Padahal tidak ada larangan untuk tambah nasi setelah cuci tangan. Tidak ada larangan sholat sunat setelah sholat witir. Tapi begitu kita kerjakan sholat witir, orang-orang paham, berarti beliau ini tidak mau sholat sunat lagi setelah ini. Itu kesan yang ditimbulkan. Maka ini sebuah anomali dalam ibadat yang jarang sekali kita berusaha untuk memperbaiki. Kalaulah tidak sholat tarawih itu dikerjakan sebagaimana contoh Rasulullah di tengah malam, kenapa tidak tarawih saja dulu, witir disesuaikan dengan kehendak Rasulullah, dilakukan ketika tidak ada niat lagi untuk mengerjakan sholat sunat. Nah, ini menjadi PR bagi kita untuk dilaksanakan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tantangan berikutnya, kondisi kita sekarang di bulan Ramadan ketika sekolah diliburkan, anak-anak dulunya itu menghabiskan waktu untuk nonton TV dan main game. Tapi sejak pandemi corona ini, anak-anak sudah akrab dengan yang namanya telepon selular, HP. Mereka pegang HP. Maka kekhawatiran terbesar kita adalah mereka habiskan waktu di bulan Ramadan dengan bermain game, nauzubillah sampai judi online nantinya. Seharusnya ada langkah antisipasi dari kita yang dhaif-dhaif ini untuk mengurangi kemudaratan yang terjadi.
Maka inisiatif yang terbayang di benak saya sudah tawarkan konsep itu ke BKM Masjid Darul Falah di Cat Keeng, yang kebetulan saya imam ciknya. Saya katakan, bulan Ramadan ini tetap konsisten seperti tahun yang lalu. Kita azan Isya pada jam 8.30, lanjut dengan sholat Isya. Kita tiadakan ceramah tarawih antara Isya dengan tarawih, lanjut dengan sholat tarawih. Apabila imam yang kita undang punya kompetensi dan kemampuan untuk berceramah, biarlah ceramahnya nanti setelah sholat tarawih. Karena ceramah antara Isya dan tarawih itu benar-benar ceramah yang menyusahkan semua pihak. Jamaah susah, penceramahnya susah, karena waktunya tidak boleh lebih 15 menit. Kalau sudah lebih 15 menit, itu jemaah akan gatal tenggorokan seisi masjid, langsung menendem. Dan penceramahnya, bila jam terbang tidak terlalu tinggi, 15 menit itu masih berputar-putar tentang puji dan salawat, masih 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sampai di menit yang ke-15 dia akan akhiri dengan, sebelum kita awali, mari kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusahkan. Kenapa? Karena jemaah bukan mau dengar ceramah, mereka mau cepat selesai sholat tarawih. Nah, kenapa tidak sholat tarawih saja dulu? Khusus untuk di daerah saya di Kota Madia Cat Keeng, kebetulan semuanya sepakat tentang tarawih 20. Biarlah selesai tarawih 20. Kalau imamnya punya kompetensi untuk ceramah, kita minta ceramah setelah selesai. Mau berhenti jam berapapun, jemaah sudah selesai sholat tarawih. Mereka gugat. Tapi kalau sudah selesai tarawih Pak Ustadz, nanti jemaah bubar keluar dari masjid. Saya katakan, yang keluar dari masjid itu pun transit di warung kopi terdekat seputar masjid. Tinggal nyalakan mic luar, mereka dengar ceramah sambil ngopi, lebih santai lagi. Tinggal tantangannya untuk anak-anak supaya tidak mengundang keributan di masjid dan tidak asik nonton serta main game di rumah. Apa solusinya? Saya tawarkan ke mereka, kita buat semacam door prize untuk anak-anak di bulan Ramadan, dibagikan kupon kepada anak-anak yang sholat tarawih. Nanti di akhir Ramadan kita undi, yang lengkap hadirnya 30 malam berhak mendapatkan hadiah. Langsung saya katakan, untuk 1 unit sepeda saya tanggung. Kita beli sepeda 1, buat pita yang indah, gantung di depan imam. Kita tuliskan, untuk anak-anak yang beruntung yang ikut salat tarawih lengkap 30 malam, namanya akan diundi. Bila nanti ada relawan yang bersedia untuk menyumbang hadiah-hadiah kecil seperti sepatu, sendal dan tas, kita undi per pekan 4 kali undian. Ternyata lebih banyak. Kalau perlu setiap malam kita buat undian. Hadiah utamanya, grand prize-nya di malam hari raya. Yang beruntung dapat sepeda. Kalau ada yang memberikan hadiah sepeda lagi sampai 4 unit sepeda, setiap pekannya kita undi 1 sepeda. Kita buat syarat, datang ke masjid, ambil kupon, jangan ribut, salat yang khusyuk. Insya Allah mereka akan terbiasa untuk aktivitas ibadah seperti ini. Harus kita pancing mereka dengan hal-hal demikian daripada sibuk bermain game. Maka mudah-mudahan dengan usaha-usaha tersebut akan menjadikan suasana Ramadan dinikmati oleh anak-anak kita sedari mereka kecil. Kalaulah berulang-ulang setiap tahun demikian, mereka sungguh akan menjadi generasi yang meramaikan masjid di malam-malam bulan Ramadan hanya dengan hadiah-hadiah kecil. Berapalah harga sepeda dibandingkan kita habiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inisiatif ini, kreativitas seperti ini diperlukan karena tantangan zaman kita sudah semakin berat. Kalau nanti ada yang menggugat, nyo tengku imum kay pegat judi dalam masjid. Ada kemungkinan orang-orang yang menggugat demikian. Memang ada jenis-jenis manusia koeh ini. Kalau ada yang berbicara demikian, kita berikan tantangan kepada mereka. Kalau begitu, berikan solusi yang lain yang lebih baik menurut Anda. Karena itu tidak disebut judi. Karena judi apabila hadiah disediakan dari uang yang disetor oleh masing-masing jemaah. Tapi ini ada sponsor yang memberikan, disebut ji'alah ataupun sayembara. Yang jangan anak-anak yang datang kita suruh masukkan uang untuk beli kupon, lalu kita sediakan hadiah dari penjualan kupon. Ini hadiah ditanggung oleh seorang sponsor, namanya disebut ji'alah, sayembara dalam bahasa kita ataupun perlombaan. Mudah-mudahan itu nanti menjadi sebuah inspirasi untuk mengubah keadaan negeri kita yang carut marut, yang hampir tanpa solusi ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah,
karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan tausiah sampai di sini. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut, kuning-kuning on mise, hantom ta combe di kamu salah. Putih di janggut, kuning on mise, hantom ta combe